Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, summa amma ba'du. Ramadan mubarak ayyuhal ikhwah, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih menerima banyak sekali limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, menjalankan ibadah puasa ini insyaallah mudah-mudahan tanpa ada halangan suatu apa. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, ajaran, dan arahan kepada kita semua, sehingga kita bisa keluar dari zaman yang penuh kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, utamanya syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya semua manusia, semua jin, dari zaman awal sampai zaman akhir, kebaikannya dikumpulkan dalam diri satu orang, itu tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau semua manusia dan jin dari zaman paling awal sampai zaman paling akhir, itu dikumpulkan semua dosa-dosanya, ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a, itu juga tidak mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Jadi dari hadis qudsi tadi, saudara-saudara sekalian, bahwa Allah sama sekali tidak membutuhkan amal dan kebaikan dari hamba-hambanya. Begitu juga Allah sama sekali tidak dirugikan dengan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh semua hamba-hambanya. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah, saudara-saudara sekalian, kalau kita ini kemudian beribadah kepada Allah, capek kita menjalankan ibadah kepada Allah, itu sebenarnya untuk siapa? Nah, saudara-saudara sekalian, maka dengan hadis qudsi tadi secara tersirat sebenarnya menjawab kepada kita semua bahwa ketika kita bersusah payah melaksanakan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, maka semua manfaat daripada ibadah itu kembali kepada kita sebagai pelakunya. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan amal ibadah kita, tetapi kitalah sebenarnya yang akan mendapatkan keuntungan sehingga memerlukan
banyaknya ibadah yang kita lakukan sendiri. Nah, apa saja rincian daripada fungsi ibadah itu, manfaat ibadah itu bagi kita semua? Saudara-saudara sekalian, maka disinilah kita akan mengkaji ya, buah manfaat daripada ibadah yang akan kembali kepada kita sebagai pelakunya. Yang pertama, fungsi ibadah bagi kita adalah at-ta'kidu ala syarafil insan. Ya. At-ta'kidu ala syarafil insan, atau menegaskan ya, menegaskan kemuliaan kita sebagai manusia. Seperti apa itu penjelasannya? Saudara-saudara sekalian, jadi Allah menciptakan berbagai macam makhluk di dunia ini. Dan sudah sering kita dengarkan bahwa di antara semua makhluk itu yang paling mulia dan sempurna adalah manusia. Nah, banyaknya ibadah yang kita lakukan, banyaknya tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada kita, itu memang semakin menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk yang paling istimewa. Kira-kira mungkin sebagai sebuah analogi ya, sebuah analogi, kalau ada seorang guru hendak memilih di antara murid-muridnya ya, untuk diutus dalam satu perlombaan, itu pasti akan dipilih murid yang paling mampu ya. Sebab di samping tugas-tugas pelajarannya sebagai murid, dia nanti akan ditambah lagi tugas-tugas yang banyak untuk mempersiapkan lomba itu. Maka kalau yang dipilih itu murid yang tidak mampu ya, kalau yang dipilih itu murid yang tidak mampu, nanti tidak akan berhasil tugas itu. Nah, maka sekali lagi, pasti Pak Guru itu akan memilih murid yang paling mampu, yang paling istimewa. Itu. Nah, itulah mungkin sekedar sebagai sebuah analogi ya. Maka ketika Allah membebankan banyak sekali tugas kepada kita sebagai manusia, itu sebenarnya menunjukkan kalau memang kita ini makhluk yang paling mulia dan istimewa. Gitu. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kita tidak usah iri misalkan dengan, wah enak banget ya jadi kambing itu, nggak ada tugas apa-apa, merdeka. Wah enak sekali ya jadi monyet itu, nggak pakai baju, nggak pakai celana juga nggak apa-apa gitu. Nah, jangan iri seperti itu. Kalau iri ya silahkan jadi seperti mereka gitu. Kehilangan keistimewaan kita nanti. Nah, maka juga di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70 atau surah Bani Israil ayat ke-70, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri." Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam itu, dan kami bawa atau kami berikan kekuasaan mereka semua fil barri wal bahri, di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan juga telah kami berikan kepada mereka rizki berupa hal-hal yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami berikan kelebihan kepada mereka semua ala katsirin mimman khalaqna, dibandingkan makhluk-makhluk lain yang kami ciptakan, tafdila, dengan berbagai macam kemuliaan. Nah, ayat ini saya kira cukup tegas ya, memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah memang memuliakan manusia di atas makhluk yang lain. Nah, secara lebih rinci tentang kemuliaan manusia di atas makhluk-makhluk yang lain ini perlu kita bahas di dalam bab yang tersendiri. Tapi yang penting, yang pertama adalah bahwa fungsi ibadah bagi kita itu sekali lagi adalah untuk menegaskan bahwa kita ini makhluk yang paling mulia. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, fungsi ibadah bagi kita semua itu adalah sebagai sabilul hurriyah an ubudiyatil maddah.
sebagai sarana untuk membebaskan diri. Sarana untuk membebaskan diri kita an ubudiyatil maddah, dari penghambaan terhadap materi. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita ini kan sebagai manusia muslim yang hidup di dunia, pasti kita semua ini akan sibuk dengan aktivitas-aktivitas duniawi kita. Dan itu memang tidak salah karena kita diperintahkan untuk itu. Ya. Kita bekerja keras sepanjang hari, dari pagi sampai sore, bahkan kadang sampai malam, untuk mendapatkan rizki dan karunia dari Allah. Ya, itu manusiawi dan tidak salah karena memang itu diperintahkan, gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang jebakannya adalah orang kemudian kadang-kadang menjadikan dunia itu menjadi tujuan akhir yang paling dia prioritaskan. Dalam bahasa yang lebih tegas adalah akhirnya dia seperti menuhankan materi itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan duniawi, keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, keinginan untuk mendapatkan gelar dan popularitas di dunia, ini kadang-kadang sampai melenakan orang dari tujuan utama dia diciptakan di dunia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, maka supaya seseorang tidak terjebak ke dalam penyimpangan orientasi hidup tadi, disitulah ibadah itu kemudian memainkan perannya. Jadi kita bisa kita bisa gambarkan ibadah ini menjadi seperti semacam alat untuk mengendalikan atau menjaga keseimbangan dan stabilitas hidup kita. Ya, misalnya saja kita ketika di bulan puasa seperti ini, ya, kita diingatkan untuk di samping menjalankan siam Ramadan sebagai kewajiban kita juga diingatkan untuk misalnya seperti sholat tarawih, misalnya seperti memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran. Nanti di 10 hari terakhir akan ada iktikaf dan lain sebagainya. Kemudian juga kita diingatkan untuk membayar zakat. Kemudian nanti setelah ini bagi yang mampu, ya, itu diwajibkan untuk beribadah haji, ya. Sholat juga pastinya, ya. Itu semua adalah sarana-sarana yang bisa kita lakukan agar supaya seseorang itu seimbang hidupnya, tidak terjebak pada menuhankan dunia dan materi. Gitu. Nah, maka ada satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa kalau orang itu orientasi hidupnya itu dunia, gitu ya, itu maka justru Allah akan menancapkan dalam dirinya kekhawatiran dan kegelisahan yang terus-menerus, yang tidak pernah habis, dan juga Allah akan mencerai-beraikan kekuatannya. Sebaliknya, ketika orang itu menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan kumpulkan kekuatannya, ya, dan Allah akan berikan rasa tenang di dalam dirinya. Nah, ibadah itu adalah praktek secara aplikatifnya bagaimana itu untuk dilaksanakan. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fungsi ibadah bagi kita ini saya kira masih berhubungan dengan yang kedua tadi, yaitu sebagai ghidha'ur ruh wa rohatul qalbi. Sebagai ghidha itu konsumsi untuk rohani kita. Wa rohatul qalbi sekaligus sebagai penyejuk bagi jiwa kita. Nah, jadi ini juga masih berkaitan, makanya tadi saya sampaikan, kan orang itu terdiri dari, di samping ada jiwa, kemudian ada pikiran, kemudian ada badan, fisik, ya. Nah, supaya orang itu bisa tawazun, bisa seimbang hidupnya, maka 3 unsur tadi itu harus semuanya dipenuhi konsumsinya masing-masing, gitu. Kalau fisik, jasad, saya kira jelas konsumsinya adalah apa? Konsumsinya adalah makanan sehari-hari, ditambah mungkin olahraga, ya, makanan yang bergizi, gitu.
Kemudian kalau akal pikiran kita itu konsumsinya adalah apa? Adalah ilmu pengetahuan, wawasan. Ya, berpikir. Itu menjadi konsumsi bagi otak kita. Nah, untuk jiwa kita, maka konsumsinya adalah ibadah ini. Yang mana nanti ibadah ini akan mendatangkan ketenangan bagi hati dan jiwa kita. Nah, maka misalnya kita sering mendengarkan ayat Allah di dalam surah Ar-Ra'd itu ayat ke-28 ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan menjadi tenang hatinya karena zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Nah, maka juga tidak heran kalau dulu Rasulullah itu setiap kali sudah masuk waktu sholat segera meminta Bilal bin Rabah untuk azan. Wahai Bilal, arihna bis shalah. Jadi mari kita segera refreshing, segera rehat dengan sholat. Lalu di hadis lain juga beliau pernah mengatakan, dan Allah jadikan qurrata aini, penenang hati dan jiwaku itu fis shalah, di dalam sholat. Gitu. Jadi inilah fungsi ibadah bagi kita, memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Maka kita ini mulai dari bangun pagi dari tidur kita sudah ketemu dengan sholat subuh. Ya Allah, saya mulai hari ini dengan menghadap kepadamu dengan jamaah sholat subuh. Lalu kita bekerja dan di tengah-tengah kita sibuk bekerja, kita perlu beristirahat. Kita ketemu dengan sholat zuhur. Ya Allah, saya menghadapmu di tengah-tengah kesibukan dunia ini ya Allah. Kemudian kita sholat zuhur. Mungkin kalau yang sore sudah pulang kerja, kita ketemu dengan sholat asar. Ya Allah, saya sudah selesai bekerja, mudah-mudahan engkau ridhoi, kau berikan kepadaku rizki, kita ketemu dengan sholat asar. Nanti kemudian menjelang malam kita ketemu dengan waktu maghrib, kita sholat maghrib. Dan menjelang malam lagi, ketika malam sudah masuk, kita sholat isya. Nah, itulah rentetan ibadah yang membuat rohatul qalbi bagi kita semua. Kemudian yang keempat, saudara-saudara sekalian, fungsi daripada ibadah itu adalah tahdzibun nafsi wa husnul khuluq. Jadi fungsi ibadah itu mentahdzib alias memperhalus kepribadian kita, wa husnul khuluqi, dan outputnya kita akan mendapatkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Saudara-saudara sekalian, ini memang sebenarnya menjadi satu rentetan gitu yang memang idealnya seperti itu. Orang itu punya akidah yang lurus, keimanan yang kuat. Lalu dari akidah yang lurus, keimanan yang kuat itu diekspresikan dalam bentuk menyembah kepada Allah dengan rentetan ibadah yang teratur. Dan dari rentetan ibadah yang teratur itu kemudian outputnya adalah kita menjadi pribadi yang akhlaknya baik. Nah, maka tidak heran kalau kita menemukan hadis-hadis di mana Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, misalkan. Orang yang paling sempurna iman itu, yang paling sempurna keimanannya itu adalah yang akhlaknya paling baik. Atau juga ada hadis lain, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Itu. Terus kemudian juga misalnya ada hadis Rasulullah juga, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ibadah-ibadah ini semestinya ya itu menjadi sarana pembelajaran dan pendidikan bagi kita yang outputnya itu adalah kita memiliki perilaku yang baik. Itulah kenapa misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Kenapa? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Sebab di dalam sholat itu banyak sekali nilai-nilai yang diajarkan.
nilai persatuan, nilai tawadhu, nilai menghargai orang lain, nilai ketaatan, dan tentu di dalamnya juga nilai taqarrub kepada Allah gitu. Lalu di dalam puasa kita diajarkan nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai tenggang rasa, nilai-nilai merasakan penderitaan orang lain. Itu di dalam puasa, pengendalian diri, mengendalikan perilaku, mengendalikan mulut, mengendalikan mata, itu puasa. Zakat kita diajarkan nilai-nilai untuk peduli pada nasib orang lain, melihat penderitaan orang lain, ya kan? Haji semua tadi tergabung di situ. Ada taqarrub, ada kepedulian, ada pengendalian diri, semuanya tergabung dalam haji. Itu maka inilah yang keempat, fungsi daripada ibadah itu memperhalus jiwa. Nah, yang terakhir, yang kelima, saudara-saudara sekalian, fungsi daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita itu pada akhirnya adalah sebagai tahqiqu an-na'im fil akhirah, sebagai sarana kita untuk merealisasikan kenikmatan nanti di akhirat. Ya, inilah saya kira bonus akhir yang ingin kita dapatkan. Bahwa kalau kita capek-capek sekarang di dunia melakukan semua ibadah ini, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar Allah memberikan balasan yang setimpal bagi kita dengan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Maka ada satu nasihat yang sangat bagus dari Imam Ibnu Al-Jauzi. Beliau mengatakan bahwa capeknya ketaatan itu sudah hilang. Yang tersisa adalah pahala yang menunggu. Sebaliknya, lezatnya kemaksiatan itu juga sudah hilang. Yang tersisa adalah siksaan yang menunggu. Naudzubillah. Ya. Jadi sekali lagi, capeknya kita melakukan ibadah itu toh juga nanti akan hilang. Gitu. Capek-capek sebentar, toh nanti juga kita akan tidur. Lapar-lapar sebentar, toh nanti kita juga akan buka. Kalau itu sudah kita lewati, tinggal pahala yang Allah berikan yang kita tunggu. Naudzubillah, sebaliknya kemaksiatan. Kita orang melakukan kemaksiatan, lezatnya tidak seberapa, tapi penderitaannya sepanjang hayat, dan yang paling mengerikan di akhirat ditunggu dengan siksaan yang pedih. Nah, maka sekali lagi, ibadah yang kita lakukan itu adalah agar supaya Allah ridho kepada kita, dan ketika Allah ridho kepada kita, Allah berkenan untuk memasukkan kita semua ke surganya nanti. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah bersedia menerima semua amal ibadah kita. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.